Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazki Najar Sasmito Adi, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medika Bedah. Saya adalah dosen pada program studi nurse Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIDN 071020290002. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau BDD Buka TPT pada bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada mahasiswa semester 4 program studi ilmu keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan secara profesional dan edukatif dengan keterampilan komunikasi pada tatanan laboratorium dan lapangan, dan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dan keselamatan klien khususnya pada pasien dewasa. Pada mata kuliah ini ada 5 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan endokrin, pencernaan, perkemihan, dan juga imunologi dengan memperhatikan aspek legal etik. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu melakukan pendidikan kesehatan pada sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan endokrin. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian yang terjadi pada kasus-kasus endokrin, pencernaan, perkemihan, dan juga imunologi. Dan yang berikutnya adalah mahasiswa mampu melakukan advokasi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi dengan memperhatikan aspek legal etik. Pada kesempatan kali ini, pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari pembelajaran kelas dan juga laboratorium. Untuk pembelajaran kelas dan laboratorium, ada beberapa penilaian yang kami berikan. Antara lain adalah kehadiran sebesar 10%, penilaian tugas sebesar 30%, selanjutnya ada ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebesar 30%, dan ujian OSCE sebesar 30%. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pembelajaran praktikum berdasarkan CPMK yang kelima, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada pasien dengan salah satu gangguan, yaitu gangguan pencernaan. Pada mata kuliah ini ada 15 pasat yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari berkaitan dengan keterampilan dalam pemasangan nasogastric tube atau NGT pada pasien yang mengalami gangguan pencernaan. Tujuan pada kegiatan praktikum ini adalah memberikan bekal kepada mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien-pasien dengan gangguan sistem pencernaan melalui penguasaan keterampilan pemasangan NGT. Dalam kegiatan ini, saya menggunakan beberapa metode dan demonstrasi yang langsung diikuti oleh peserta didik. Dan kami juga menerapkan beberapa prinsip, antara lain adalah simulation based learning, hands-on practice, dan reflective learning. Prosedur ini diajarkan mengacu pada standar prosedur operasional yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember dengan mengutamakan aspek keselamatan pasien, profesi, dan komunikasi terapeutik. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pengajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah keperawatan dewasa, sistem pencernaan, perkemihan, dan juga imunologi. Kita akan melanjutkan terkait dengan pembelajaran praktikum, demonstrasi intervensi keperawatan, yaitu berkaitan pada sistem pencernaan,
terkait dengan pemasangan NGT. Ya, kemarin kita di kelas sudah diskusi terkait dengan kasus-kasus yang ada pada sistem pencernaan. Nah, sekarang apa sih tindakan atau intervensi yang akan kita berikan pada pasien dengan sistem pencernaan? Nah, ini salah satunya adalah pemasangan nasogastrictum. Ya, kemarin sudah kita sempat bahas. Mungkin ada yang ingat kira-kira indikasi apa yang kita berikan pada pasien yang harus kita pasang dengan selang NGT? Ada yang tahu mungkin? Indikasinya untuk apa? Dari materi yang kita sudah sampaikan kemarin, ya. Mungkin dengan pasien yang mengalami trauma di pencernaan bagian atas. Pencernaan bagian atas. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Itu Pak, jika pasien terdapat perdarahan atau ada udara yang berlebih di lambungnya, jadi kita harus memasang NGT untuk mengeluarkan. Oke, ya perdarahan. Nah, ini kemarin kita sudah sesuai ya. Kemarin kita membahas berkaitan dengan ada kasus erosi hepatis, ada kasus-kasus CA esofagus dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan ya makan ya, ada gangguan menelan, terus kemudian ada pasien yang gangguan saluran cerna, jadi salurannya itu tertutup gitu ya, sehingga pasien itu butuh nutrisi, kita harus berikan selang ini. Yang berikutnya yang terakhir adalah misalnya di lambungnya itu ada produksi berlebih baik gas maupun darah. Oke, sebelum kita ke pasien melakukan, kita akan bahas alat-alat yang kita perlu siapkan terlebih dahulu. Oke, apa yang perlu kita bawa? Oke, di sini di meja ini sudah ada beberapa alat yang kita butuhkan. Yang pertama yang pasti adalah selang NGT-nya. Jadi ini adalah selang yang akan kita gunakan untuk memasang. Di sini ada tulisannya, lihat, stomach tube ya. Nah, jangan sampai tertukar dengan selang suction. Nah, ini kadang sering tertukar. Terus apa lagi yang perlu kita siapkan nanti untuk mengecek tadi ya, masuk ke dalam lambung atau tidak. Nah, nanti kita cek dengan menggunakan namanya kateter tip. Ya, tolong nanti dibedakan dengan spet 50 cc untuk injeksi ya. Terus kemudian nanti kita juga butuh spuit ya. Spuit ini nanti untuk memasukkan ya cairan mengetes cairan pada lambung pasien. Terus kemudian kita juga nanti butuh stetoskop. Terus kita nanti butuh pengalas ya, agar nanti ketika masang pasiennya muntah. Nah, kita perlu pengalas dan juga handuk. Terus kemudian karena ini selang itu masuk ke saluran cerna, biar tidak mengiritasi saluran pencernaan, nanti kita butuhkan gel ya. Untuk APD kita di sini menggunakan sarung tangan ya. Kita menggunakan sarung tangannya yang non steril ya. Terus kemudian sebagai tempat bahan kotor kita punya bengkok. Terus kemudian di sini alat tambahan yang kita butuhkan, yang pertama di sini ada beberapa seperti gunting perban ya, gunting nanti untuk gunting plester dan sebagainya. Ada klem dan juga pinset ya. Di sini alat bantu apabila pasien tadi dia tidak mampu memasukkan ke saluran cerna. Terus kemudian di dalamnya juga nanti kita butuh namanya tong shuttle dan juga nanti kasa, misalnya kita butuhkan untuk membersihkan sisa-sisa pada pasien. Selain itu kita juga butuh hipafix ya untuk memfiksasi NGT ya. Jadi hipafixnya kita gunting ya, kecil seperti ini, dipotong menjadi dua seperti ini. Ini kita sudah siapkan. Terus kemudian hipafix tambahan untuk mengecek, nanti kita butuh gelas untuk mengecek apakah cairan tadi masuk ke saluran cerna ataupun saluran pernafasan. Nah, untuk ngecek ada 3 cara tadi ya, pakai stetoskop, pakai kateter tip untuk mengaspirasi cairan dan mengisi udara, dan yang terakhir kita menggunakan kertas lakmus. Ya, ini kita gunakan sebagai pengecekan. Baik, itu saja alat-alat yang kita butuhkan. Mari kita ke pasien untuk melakukan demonstrasi pemasangan NGT. Baik, hari ini kita lanjutkan tadi ya. Tadi sudah pengenalan alat, kita akan melakukan pemasangan pada pasien selang NGT. Jadi yang pertama kita lakukan tadi alat yang sudah kita dekatkan kepada pasien, terus kemudian kita lakukan komunikasi terapeutik dengan pasien ya. Nah, yang pertama kita lakukan misalnya pasien tertidur, kita sampaikan selamat pagi Bapak, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Ginanjar, perawat yang berdinas pada pagi hari ini. Kami di sini akan melakukan pemasangan NGT ya, karena berdasarkan hasil pemeriksaan kita sampaikan indikasinya.
Hasil pemeriksaan Bapak menunjukkan Bapak ada perdarahan pada lambung Bapak. Nah, sehingga darah itu harus kita keluarkan. Nah, sehingga Bapak membutuhkan untuk dilakukan pemasangan NGT. Apakah Bapak bersedia? Kita lihat respon pasien. Ya, kalau pasien bersedia, nah, kita permisi Bapak, nanti Bapak akan dilakukan pemasangan selang. Jadi prosedurnya jelaskan pada pasien. Permisi Bapak, kita akan masukkan selang melalui hidung ya, dan nanti akan ke lambung. Mungkin agak terasa tidak nyaman, tapi mohon untuk kerjasama dari Bapak untuk melakukan pemasangan alat ini. Nah, baik, kalau Bapak setuju, kami akan mempersiapkan alat. Oke, itu adalah komunikasi terapeutik yang kita berikan pada pasien. Oke, berikutnya yang kita lakukan, kita dekatkan alat pada pasien, terus kemudian kita lakukan persiapan alat. Ya, persiapan alat yang kita butuhkan. Tadi alat-alat yang masih steril, ya, kita buka saja, paruh ya, tidak perlu dibuka semua. Ya, untuk mempermudah kita saat kita akan melakukan tindakan. Setelah itu bengkok akan mempermudah kita dekatkan. Nah, untuk melakukan pemasangan NGT, posisi pasien itu posisinya diupayakan adalah posisi semicolon. Ada yang bisa bantu untuk menaikkan posisi pasien? Tujuannya apa kira-kira posisi pasien itu harus semicolon? Agar tidak terjadi aspirasi. Oke, tidak terjadi aspirasi atau posisi. Oke, kalau sudah posisi semipolar, berikutnya yang harus kita lakukan, nah, prinsip hand hygiene jangan lupa ya. Kita lakukan hand hygiene, nah, fair moment seperti yang sudah kita ajarkan. Terus kemudian yang kita lakukan pertama adalah melakukan pengalas pada pasien ya. Di pengalas ini kita letakkan di bagian ya. Kenapa kok kita berikan pengalas tadi? Khawatir pasiennya muntah, dia tidak mengotori tubuh. Oke, setelah kita pasang pengalas pada pasien, berikutnya kita menggunakan masker. Oke, baik, setelah kita menggunakan handscoon, yang berikutnya kita lakukan adalah mengambil selang NGT. Jadi karena tadi panjang esophagus, saluran pencernaan orang itu masing-masing, kita harus mengukur dulu ya, mengukur panjang selang yang akan kita masukkan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Yang kita perlu lakukan adalah mengukur dari mana? Dari hidung ya. Jadi dari hidung ini kita ukur ke belakangnya, ke arkus telinganya. Nah, setelah itu, setelah kita ukur dari arkus telinga, kita tarik lagi sampai di sini ada tulang namanya processus xiphoideus atau PX. Ya, PX di sini diukur. Nah, setelah itu kan kita ketemu nih, di sini sudah ada angkanya 45. Ya, agar kita tidak salah, tadi kita sudah siapkan tester kecil ya, yang kita gunakan sebagai penanda. Nah, di sini kita gunakan sebagai penanda agar tidak terlalu berlebih. Ya, kalau berlebih nanti dia menggulung di lambung atau saluran cerna. Oke, nah kalau kita sudah dapatkan seperti ini, yang berikutnya kita lakukan ini karena tadi ya NGT ya, nasogastric tube, berarti dia masuknya melalui hidung. Nah, karena hidung ada dua, nah kita harus pastikan kepatenan dari hidung mana yang mau kita gunakan. Caranya bagaimana? Bisa kita minta permisi Bapak, kita akan tutup salah satu hidungnya, coba mengembuskan nafas. Ya, nah kita cek mana yang lebih paten. Kalau dua-duanya paten, pasiennya ada preferensi untuk saya pengen hidung kanan kiri, nah silahkan bisa ditanyakan kepada pasien. Gitu ya. Oke, kalau ada yang tanyakan, silahkan langsung ditanyakan saja. Oke. Berikutnya yang harus kita siapkan adalah kita melakukan pemasangan gel. Karena tadi pasien ini selang ya, dia berisiko mengiritasi saluran cerna. Nah, saluran cerna ini kan selang kesogor nanti nyeri pada pasien. Jadi kita berikan gel. Jadi kita kasih gel, kita bisa buka, ambil sedikit saja, taruh di
pergelangan tangan kita. Oke, kita lagi harus mendemonstrasikan masing-masing loh ya. Nah, oke, berdasarkan ceknya. Nah, kita kasih gel bagian ujungnya. Nah, kasih gel bagian ujung. Nah, setelah itu, nah, karena tadi sudah kita cek kepatenannya sudah paten, maka kita masukkan secara perlahan, tetapi tegas, tak perlu terlalu ditekan, gitu ya. Nah, jadi kita masukkan, permisi Bapak ya, kita masukkan selainya. Nah, kita masukkan ya, masukkan. Nah, ketika masuk hidung, nanti kan dia akan masuk ke saluran pencernaan ya, di faring. Nah, ketika nyampe faring, saudara akan menemukan dua kemungkinan. Satu, selangnya keluar melalui mulut, atau dia akan masuk ke dua saluran di bawah, saluran nafas atau saluran pencernaan. Oke, berikutnya kita minta pasiennya untuk menelan. Ya, pasiennya menelan. Nah, kalau kok sulit ya, didorong ada keras, ada tahanan, apa yang kita lakukan? Diminta apa pasiennya? Posisi kepalanya diminta untuk tengadah atau menunduk? Tengadah? Betul. Kalau tengadah yang terbuka apa? Pernafasan. Nanti akan masuk ke saluran pernafasan. Nah, jadi yang kita minta pasiennya untuk menunduk. Jadi menunduk diminta untuk menelan. Nah, jadi menunduk untuk melihat pasiennya diminta menelan. Kita dorong sesuai batas yang sudah kita tentukan. Nah, ini kita dorong terus. Nah, pada case tertentu ya, misalnya kita pasang tadi pasiennya nggak sadar ya. Nah, kalau pasiennya tidak sadar, nah, biasanya selangnya itu bergerumbul di mulut. Nah, tadi alat-alat yang kita butuhkan, misalnya kita pakai tang spottle untuk memastikan dicek apakah selangnya. Nah, nanti akan terlihat selang itu melewati bagian pangkal lidahnya, dia akan terlihat. Ya, kalau mau berubul dia nanti akan keluar di sini. Oke, ini sudah masuk. Nah, sesuai batas yang kita lakukan. Apa berikutnya yang kita lakukan? Melakukan pengecekan. Ya, melakukan pengecekan, dicek apakah ini masuk ke saluran nafas atau saluran pencernaan. Ada 3 cara yang kita cek. Yang pertama adalah kita menggunakan stetoskop. Oke. Jadi kita menggunakan stetoskop, kita pasang. Kita letakkan di mana? Bagian hulu hati. Nah, yang kita dengarkan apa? Yang kita dengarkan adalah udara. Nah, jadi udara itu dari kateter tip ini kita tarik, kita berikan udara, ya jangan terlalu banyak, nanti kembung pasiennya, ya. Jadi kita masukkan, nah, terus kemudian kita taruh di bagian hulu hati, ya di bawah PX, terus kemudian kita dorong, jangan perlahan, ya agak sedikit cepat, kita dorong, ya. Nanti akan ada suara, ada hembusan angin yang keluar, ya. Itu cara pemeriksaan apakah ini masuk ke saluran pernafasan atau saluran pencernaan. Oke, cara yang kedua adalah kita bisa mengecek dengan apa? Kita melakukan pemeriksaan dengan memasukkan ke dalam air. Jadi saudara, apakah airnya Pak? Airnya air bersih, ya. Bisa menggunakan air aqua, kita masukkan, ya, pada gelas. Setelah itu, ini kita akan masukkan ke dalam air. Kalau dia masuk saluran nafas akan muncul apa? Gelembung. Jadi kalau gelembung, nah ini berarti masuk ke saluran nafas. Kalau tidak ada, maka dia tidak masuk ke saluran nafas. Nah, yang terakhir adalah, nah, kita pakai kateter tip lagi, ya. Terus kemudian kita tarik, ya. Kita tarik. Nah, ketika kita tarik, biasanya cairan lambung dia akan ikut. Tergantung tadi produksinya. Kalau normal apa? Kalau boleh tahu, masih ingat? Normalnya warnanya apa? Kekuningan, ya, dia akan ikut kekuningan, ya. Itu bisa sebenarnya tambahan lagi, kita ambil saja misalnya tadi ya, pasien ini berdarah, kita cek, kita tarik, terus kemudian setelah selesai kita masukkan, ya, ke dalam, ya, cuci, kita masukkan cairannya, terus kemudian kita ambil kertas lanus, ya, kita masukkan. Cairan lambung asam apa basah? Asam. Ya, nanti akan ada perubahan, dia akan berubah menjadi biru ketika kita masukkan. Nah, itu untuk melakukan pengecekan
apakah selang ini masuk atau tidak ke saluran pencernaan. Nah, kalau masih ingat NGT tadi kan ada yang untuk ngasih nutrisi. Kalau tadi pada kasus pasien itu mengalami perdarahan, ya kira-kira NGT-nya ini dibuka atau ditutup? Dibuka. Disebut dengan apa? Bukan gurah lambung, apa? Masih ingat? Apa? Cuci lambung? Bukan. Apa? Bukan. Namanya dekompresi lambung. Jadi kalau ada pasien nanti di rumah sakit gitu ya, ketemu kok pasiennya seperti ini terus dialirkan ya ke botol gitu ya, nah, berarti dia dekompresi lambung. Tadi kata Mas Krisna disampaikan bahwa ada pasien perdarahan tuh, nah kan kita pengen keluarkan tuh perdarahannya, maka dekompresi biar dia keluar dari sini ya. Biasanya pasien dibiasakan. Nah setelah selesai ini kita tutup, kita kunci seperti ini ya. Nah berikutnya kita akan melakukan fiksasi agar tidak tidak lepas NGT-nya, karena pada beberapa pasien yang mengalami gangguan dia akan terlepas. Nah, caranya, bagian yang tidak robek ya kita letakkan di bagian hidung pasien seperti ini. Terus kita tarik. Nah, terus kemudian yang ini kita putar ya, kita silang. Nah, seperti ini. Sambil kita putar. Nah, jangan terlalu panjang. Di situ kita silang seperti ini. Kita putar, terus kemudian kita silang. Nah, seperti ini adalah fiksasi pada pasien dengan pemasangan NGT. Ya, nah, selang NGT-nya sudah. Nah, jangan lupa setelah kita melakukan pemasangan, kita lepas semua alat APD yang kita pakai, kita bersihkan pada pasien ya. Kemudian kita tanya respon pasien, Pak gimana setelah pemasangan NGT, ada keluhan atau tidak. Oke ya, tadi sudah saya contohkan. Nah sekarang saya nanti harus coba satu-satu, akan kita lihat bagaimana saudara akan melakukan tindakan NGT. Oke, siapa di sini yang akan melakukan percobaan pertama untuk pemasangan NGT? Jelas? Oke, silakan. Oke, baik. Tadi kita sudah praktek, kita akan melakukan praktek mandiri. Ya, silakan tadi sesuai contoh, kita akan melakukan tindakan ini mandiri karena nanti saudara juga akan dilakukan ujian OSCE ya untuk praktek ini. Silakan, Kak Jilan untuk mempraktikkan. Permisi Bapak, di sini saya perawat Jilan akan melakukan pemasangan NGT. Sebelumnya saya siapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada pelat sama handuk untuk agar tidak ada cairan yang tumpah ke tubuh Bapak. Bapak ntar relax aja ya saat pemasangan NGT dinding. Oke, di sini Bapak kan sudah posisinya sudah semipolar. Di sini saya akan melakukan pemasangan. Sebelumnya tolong ini Bapak yang sebelah hirup dan saya tutup di sini. Bapak coba bernapas. Oke, sebelahnya ya, karena yang sebelah kanan lebih kuat. Di sini Bapak saya masukkan yang dari sebelah kanan. Tapi sebelum itu mohon maaf Bapak, di sini sebenarnya harus pengukuran terlebih dahulu. Nah, sini kita ukur dari ujung hidung pasien sampai ke telinga. Setelah itu dari sini kita ukur sampai ke PX. Banyak PX. Kanan. Bapak, di sini bisa melakukan efek pengenalan ya Pak. Oke. Coba ada batas belajar. Dicek. Oh, ini Bapak. Ya, nah, pada mulutnya dicek apakah ada empam ya. Oke, tidak ada. Silakan. Oke, sudah. Karena sudah untuk menilai apakah selang ini masuk ke saluran pencernaan, kita melakukan 3 tahap. Sini bisa menggunakan stetoskop dan speed 50.
Ya. Oke. Untuk yang pengecekan kedua bisa menggunakan ini kertas lakmus. Oke. Apa? Tidak pakai air. Oke. Yang dimasukkan di sini jika berlembung itu masuk ke sistem. Oke. Oke. Selesai pengecekan, apa yang dilakukan? Ini Pak, fiksasi Silakan. di duduk. Yang lain kalau fiksasi jangan terlalu lebar ya. Lihat juga posisi hidung pasien. Nah, hidungnya pasien nanti kalau terlalu lebar ketutup. Ya, hidung pasien lebar juga jangan terlalu kecil. Nanti tarik pasien, kali tarik dia lepas. Nah, terus kemudian ini kita rawat NGT, kita ganti biasanya berapa lama? Sekitar berapa? 1 minggu. Nah, ingat kita di plester nih di bagian hidung ini bagian yang sering lembab. Ya, kalau ini terlalu lama nggak diganti, dia akan menyebabkan iritasi. Jadi kita perawatan yang kita lakukan pada pasien selang pasien dengan terpasang selang NGT, satu fiksasi. Yang kedua adalah selang itu biasanya nempel nih di dinding hidung. Itu kalau terlalu lama dia akan menyebabkan iritasi, akan melepuh. Nah itu juga harus kita rawat. Jangan sampai nanti pasien itu mengalami luka akibat tindakan yang kita lakukan. Oke, tadi Mbak Jilan sudah mencoba memasang ya. Nah ini sebagai feedback bagi tindakan kita pada bagian ini. Tadi Mbak Jilan udah bagus ya urutannya, dan dia ingat tuh apa yang terlewat. Tadi kan kok mau tiba-tiba dipasang gel ya, tiba-tiba dipasang. Nah ternyata dia ingat. Nah itu sudah bagus tadi urutannya. Cuman kira-kira ada nggak sesuatu yang masih perlu diperbaiki ketika kita melakukan pemasangan NGT? Mungkin ada yang ingin menyampaikan apa kira-kira langkah tadi yang miss ataupun belum dilakukan oleh Mbak Jilan? Saya Pak, Ya. jadi Mbak Jilan sebelum ke pasien itu lupa cuci tangan. Oke, lupa cuci tangan. Ada lagi yang lain? Ya, Mas. Cara komunikasinya Mbak Jilan, Pak, Apa? terlalu ilmiah, Pak. Oh, komunikasinya terlalu ilmiah. Apa yang kurang tadi yang belum disampaikan? Tujuannya ya. Jangan lupa selain tujuan juga prosedur. Ya, kalau mungkin orangnya pengalaman pasang NGT tahu, tapi kalau baru pertama kali kaget ya dimasukkan selang ke hidung itu ini ya masuk ke, kalau bahasa Jawanya itu nyogrok ke hidung kita. Nah, itu pasien nanti bisa kaget ya dan akan menolak kalau trauma, tidak mau lagi, maka intervensi kita akan gagal. Itu. Ada lagi yang lain? Mungkin ini tadi Pak pas dicek itu Mbak Jilan nggak isi udara. Betul ya. Jadi kan kalau tadi waktu ngisi udara disedotnya di dalam selang NGT-nya, maka kan cairannya ikut. Nah, isinya udah air. Ketika dimasukkan, maka suaranya akan terdengar saman, akan berisiko. Ya. Nah, itu feedbacknya. Jadi silakan ini coba ya masing-masing kita coba melakukan sesuai evaluasi tadi yang sudah dilakukan Mbak Jilan. Itu ya. Oke, silakan dicoba masing-masing. Oke, baik, hari ini kita sudah selesai melakukan kegiatan praktikum memakai NGT. Semuanya sudah nyoba. Oke, mungkin apa kita akan melakukan refleksi. Kira-kira apa yang kita dapatkan, nah saudara dapatkan setelah melakukan praktikum ini. Kira-kira ada yang mau menyampaikan apa refleksi yang saudara bisa dapatkan pada siang hari ini? Ya, tadi Pak. Jadi mungkin kita tadi sudah belajar kan teman-teman terkait pemasangan NGT, prosedurnya dan juga alat-alatnya. Oke. Jadi ketika kita melakukan pemasangan, kita harusnya itu melakukan komunikasi selayaknya komunikasi kepada manusia langsung, bukan ke alat. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, cukup baik. Tadi ya kita sudah tahu intinya saudara ini adalah seorang calon perawat. Jadi ini adalah simulasi awal sebelum saudara terjun ke pasien. Nah, dengan kita melakukan sesuai dengan SOP yang benar, ya yang sudah kalian dapatkan SOP-nya, harapannya nanti ke pasien juga sama. Jadi meskipun sekarang dipantau atau manekin, nanti ke pasien komunikasi, tindakan, evaluasi sampai dokumentasi tetap dilakukan. Ya, baik, mungkin itu pertemuan kita pada siang hari ini terkait dengan pemasangan NGT. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dokumentasi kegiatan pengajaran yang telah saya lakukan pada mata kuliah keperawatan dewasa, sistem endokrin, pencernaan, perkemihan, dan imunologi, yaitu kegiatan praktikum pembelajaran pemasangan NGT.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen saya untuk melakukan pembelajaran berbasis kompetensi dan praktek klinik yang aman sesuai dengan standar profesi keperawatan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.